tentang dua sifat yang saling bertentangan. Yang satu merupakan sifat terpuji dan yang lainnya adalah sifat yang tercela, yaitu sifat tawadhu dan sifat al-kibar. Tawadhu, rendah diri, dan kesombongan. Kita tahu bahwasanya syariat memuji sifat tawadhu dan memerintahkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sifat tawadhu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadhu, rendah diri, sehingga jangan sampai ada seorang sombong di atas yang lainnya dan seorang berbuat zalim kepada yang lainnya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu." Tidak seorang pun yang dia tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan meninggikan dia. Sebaliknya, sifat sombong adalah sifat yang sangat tercela. Oleh karenanya sifat sombong merupakan sifatnya iblis yang sombong dan angkuh sehingga tidak mau sujud kepada Nabi Adam, sombong dengan penciptaannya dari api, angkuh, dan juga merupakan sifat para penghuni neraka Jahannam. Sifatnya Fir'aun, sifatnya Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya. Allah berfirman, "Fabi'sa mathwal mutakabbirin." Dan sungguh buruk neraka Jahannam tempat kembali orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong, mereka di dunia angkuh, merasa dirinya tinggi. Namun di akhirat kelak Allah akan hinakan mereka. Sebelum mereka dihinakan di neraka Jahannam, tempat kembali mereka dihinakan di padang mahsyar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsala dzar fi suwarir rijal, yaghsyahumudz dzul min kulli makan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh yang merasa tinggi akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat dengan bentuk kecil seperti semut, kecil, ukurannya kecil, bentuknya manusia, ukurannya seperti semut. Ini al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal yang di dunia. Tatkala di dunia merasa tinggi, merasa hebat, merasa besar, di akhirat Allah kecilkan tubuh mereka. Yaksyahumudz dzul min kulli makan. Mereka hampir diinjak, diliputi dengan kehinaan dari segala arah. Hukuman bagi mereka di padang mahsyar, dihinakan oleh Allah sebelum mereka dihinakan di akhirat kelak. Terlebih-lebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibar." Tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya ada sebesar dzarrah dari kesombongan. Ikhwan, kita alhamdulillah, kita Ahlus Sunnah perhatian tentang masalah penampilan fisik. Ini perlu kita perhatikan. Masalah pakaian bagaimana sesuai dengan sunnah, bagaimana penampilan sesuai dengan sunnah, bagaimana gerakan-gerakan salat sesuai dengan sunnah. Tapi masalah hati juga perkara yang sangat penting, bahkan lebih penting daripada perkara-perkara zahir. Jangan sampai seorang kemudian memperhatikan luarnya sementara casingnya bagus, akan tapi hatinya tidak dia perhatikan. Ternyata kesombongan masuk dalam dirinya sedikit demi sedikit. Dan akan kita jelaskan sebab kesombongan banyak. Rasulullah SAW tadi mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Sungguhnya tidak akan masuk surga seorang dalam hatinya ada sebesar dzarrah dari kesombongan. Dzarrah, sebagian ahli tafsir menyebutkan memiliki 3 makna. Di antara makna dzarrah adalah semut kecil. Semut kecil. Semut itu sudah kecil. Apalagi anak semut lebih kecil lagi. Di dzarrah anak semut kecil. Artinya apa? Semut kecil kalau jalan di baju kita tidak rasa. Ya. Semut besar aja kita nggak rasa, apalagi semut kecil nggak rasa. Artinya kalau semut ini diletakkan di timbangan, tidak akan mempengaruhi, tidak akan memperberat timbangan. Bisa-bisa dia ketiup angin terbang. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran kedua, dzarrah, ada yang menafsirkan yaitu seorang tatkala menepukkan tangannya di tanah, kemudian tersisa butiran-butiran pasir di tangannya, yang tersisa itu namanya dzarrah. Artinya sangat ringan, sehingga tidak terasa kalau kita buka tangan kita, enggak kerasa berat sama sekali, seakan-akan dia tidak ada. Ada yang menamakan dzarrah, artinya menafsirkan dzarrah dengan butiran-butiran debu yang tampak tatkala terkena sinar matahari. Seorang kalau buka jendela kemudian masuk cahaya matahari, dia akan melihat butiran-butiran kecil yang sepertinya tidak ada, tapi dia ada butiran-butiran kecil.
butiran-butiran itu kalau ditimbang tidak akan mempengaruhi timbangan. Artinya sangat kecil. Padahal Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, tidak akan masuk surga seorang dalam hatinya ada sebesar itu kesombongan. Ini ancaman yang menunjukkan bahwasanya kesombongan merupakan dosa besar. Yang berhak sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi ini. Manusia apa yang boleh disombongkan? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah dalam hadis qudsi mengatakan, al-kibriya'u ridai wal azamatu izari. Faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar. Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kesombongan merupakan kainku, kemudian keagungan merupakan selendangku. Barang siapa yang mau mengusikku, yunazi'uni, menyaingiku pada salah satu daripada keduanya, maka aku akan lemparkan dia dalam neraka jahanam. Tidak berhak seorang manusia untuk sombong. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini penting bagi kita untuk mengetahui tentang sifat tawadhu dan lawannya juga sifat kesombongan. Adapun tawadhu dalam bahasa Arab diambil dari tawadhu'atil ardu idzan khafadat. Ya, bahwasanya bumi itu dikatakan tawadhu jika bumi itu rendah. Jadi tanah yang rendah disebut bumi yang tawadhu. Ya, artinya dia rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Dia rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya dan sesudahnya. Disebut tanah yang rendah adalah tanah yang tawadhu. Sehingga makna tawadhu kembali kepada sifat merendah diri, tidak merasa tinggi, tidak ada sifat tarafu, merasa tinggi, ta'ali, merasa tinggi di atas yang lainnya, yang itu semakna dengan kesombongan. Dan kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an, tidak ada lafal tawadhu dalam Al-Qur'an, tidak ada. Yang datang dalam hadis-hadis ya. Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tawadhu ya. Di antaranya tadi hadis-hadis yang telah kita sebutkan. Ada juga hadis yang lain seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal wa ma zada 'abdan bi afwin illa izzan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 perkara yang Rasulullah SAW sebutkan, yang ini di luar pandangan mata manusia. Rasulullah SAW di luar kebiasaan manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak mengurangi harta. Pandangan manusia memandang sedekah itu mengurangi harta. Tapi kata Nabi tidak. Wa ma zada 'abdan bi afwin illa izzan. Dan seorang tidaklah memaafkan kecuali dia akan ditambah pamornya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang kalau mengalah, kayaknya kalah, tetapi tidak. Ternyata terkadang orang mengalah dan maafkan, Allah justru angkat dia. Kemudian yang ketiga, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu. Secara pandangan mata manusia, orang yang tinggi itulah yang akan terangkat, tetapi tidak. Ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang merendahkan dirinya karena Allah, tapi dengan syarat karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah angkat derajat dia. Jadi lafal tawadhu hanya terdapat dalam hadis-hadis, adapun dalam Al-Qur'an tidak ada lafal tawadhu. Tetapi ada lafal-lafal yang semakna dengan tawadhu, atau Al-Qur'an mencela sifat sombong yang merupakan lawan dari tawadhu. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Rendahkanlah dirimu. Khaftul janah sama dengan tawadhu. Ya. Wakhfid janahaka, rendahkanlah dirimu artinya tawadhu di hadapan orang-orang beriman yang mengikuti engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, contohnya saya akan sebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tawadhu. Contohnya tatkala Allah memuji ibadur rahman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Dan seterusnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru." Kata Allah Subhanahu wa taala tentang sifat orang-orang ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman yang akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat-sifat mereka yang pertama kata Allah, "Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna," yaitu orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan hauna, dengan penuh ketenangan, tidak sombong, mutawadhi'in, dengan tawadhu, tidak berjalan dengan penuh kesombongan. Ini di antara kalimat yang maknanya mirip dengan tawadhu. Itu sifat-sifat ibadur rahman yang berjalan dengan tenang, biasa-biasa, tidak berjalan dengan kesombongan. Karena ada orang yang berjalan dengan kesombongan. Contohnya ayat-ayat yang menjelaskan larangan untuk sombong. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamshi fil ardi maraha."
wa la tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kata Allah, janganlah engkau berjalan dengan penuh kesombongan. Marahan adalah sombong. Berjalan dengan orang jalan aja bisa menunjukkan dia sombong. Jalannya dengan angkuh, dengan berlenggak-lenggok misalnya, dengan memalingkan muka misalnya. Kata Allah, wa la tamshi fil ardi maraha. Wahai kau yang sombong, innaka lan takhriqal arda. Kau tidak bisa menembus bumi dengan kesombonganmu. Wa lan tablughal jibala tula, dan ketinggianmu tidak bisa menyamai tingginya gunung. Allah ingatkan kepada manusia yang sombong ini, wahai manusia, kamu tuh jangan sombong. Kamu tuh kecil. Allah sebutkan dalam Al-Quran, engkau diciptakan wahai manusia dari air yang hina. Mimma immahin, diciptakan dari air yang hina. Mimma indafiq, dari air yang terpancar, air mani yang hina. Kemudian tubuhmu kecil, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Tinggimu tidak akan menyamai gunung. Kamu tinggimu berapa sih? Ukuranmu berapa sih? 1,5 kali berapa? Ada yang 1,7 kali setengah meter ya. Ini sudah tinggi. Yang pendek 1,6 kali 1,5 juga ada. Tinggi paling 1,5, 1,6, 1,7. Jarang-jarang Indonesia yang 1,9. Apalagi 2 meter. Saya punya teman orang Kosovo, orang Albania namun tinggal di Kosovo. Orangnya besar-besar. Mahasiswa Kosovo itu badannya besar-besar, tinggi-tinggi. Badannya kekar-kekar. Suatu saat teman saya tinggi ya. Omnya datang hajian, masuk di Masjid Nabawi, pulang-pulang dia protes sama keponakannya, sama teman saya ini. Kata dia, wahai keponakanku, itu siapa orang-orang kecil yang memenuhi masjid itu? Siapa itu orang kecil memenuhi masjid? Ternyata orang Indonesia. Jadi, kamu kalau orang Eropa sombong masih boleh lah, tinggi besar. Ini udah kecil, kurus, kemudian sombong. Kata Allah, lan tablughal jibala tula. Tinggimu tidak akan menyamai gunung. Kalau kamu tidak ada dari bumi ini, nggak ada pengaruhnya. Kalau orang naik pesawat, kamu tidak kelihatan. Iya. Apalagi di luar angkasa, foto kamu nggak bakalan kelihatan. Kenapa? Kamu sangat kecil dibandingkan dengan bumi yang begitu besar, dibandingkan dengan langit yang begitu luas dan lebar. Terus apa yang kau sombongkan? Kalau badanmu besar setinggi gunung, bolehlah kau sombong. Ini kamu kecil, terbuat dari air mani yang hina, masih sombong. Maka Allah ingatkan, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Agar orang jangan sombong. Kemudian contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Kata Luqman Al-Hakim, "Wala tusair khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha." Janganlah kau memalingkan wajahmu karena angkuh, memalingkan wajah dari manusia. Waqsid fi masyyika waghdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Luqman menasihati kepada anaknya, jangan kau palingkan wajah. Ini bentuk orang sombong. Ada orang sombong tatkala berjalan melihat orang, dia jalan sambil malingkan wajahnya. Atau dia salamnya sambil malingkan apa? Wajahnya. Atau salam sambil enggak dilihat. Yang salam ketawa dia enggak ngelihat. Yang salam senyum dia tidak mau melihat. Ini sombong dan angkuh. Kalau orang senyum kamu juga senyum. Jangan sombong. Jangan berjalan dengan jalan yang sombong. Jangan mengangkat suara, berteriak-teriak keras angkuh di hadapan orang lain. Kata Allah, inna ankaral aswati la sautul hamir. Di antara ciri-ciri orang sombong, dia angkuh kalau berbicara, mengeraskan suara seakan-akan orang lain rendah di hadapan dia. Kata Allah, kalau memang suara yang keras itu orang yang hebat, maka himar adalah hewan yang hebat. Kau masih kalah sama himar. Suaramu dengan himar mana lebih kuat, lebih kencing suaranya? Himar. Ini nasihat Allah Subhanahu wa taala agar tidak sombong. Para hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin." Dan itulah darul akhirat, surga. Akhirat, surga. Kami jadikan surga tersebut kepada orang-orang yang tidak menghendaki uluan, ketinggian. Orang yang sombong, yang ingin dihormati, yang ingin disanjung-sanjung, yang sombong dan angkuh, tidak akan diberikan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sombong merupakan akhlak yang sangat buruk. Dan Allah sebutkan contohnya seperti kisah Qarun yang sombong dengan hartanya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka Qarun pun keluar dengan perhiasannya, dengan pakaian yang indah,
dengan kemewahannya, dengan kendaraan yang indah. Sampai-sampai orang-orang yang menginginkan dunia mengatakan, ya laitana kami diberikan misla ma utiya Qarun innahu lahu hazzin azim. Seandainya kami diberikan seperti yang diberikan kepada Qarun. Mereka ingin seperti Qarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa khasafna bihi wa bidarihil ard, maka kami pun tenggelamkan dia dan juga rumahnya ditenggelamkan dalam bumi. Dia dibinasakan oleh Allah tatkala di puncak-puncak sombongnya. Keluar dengan kemewahannya, keluar dengan perhiasannya, tatkala lagi sombong-sombongnya Allah tenggelamkan tiba-tiba. Dalam satu hadis Rasulullah SAW juga bersabda, "Bainama rajulun yamshi fi man kana qablakum wa alaihi burdani yatabakhtaru fihima." Tatkala ada seorang laki berjalan, yaitu dari orang-orang sebelum kalian, dia memakai dua pakaian yang indah dan dia sombong dengan pakaian tersebut. Idh khusifa bihil ard, tiba-tiba dia pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi, wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, maka Allah buat dia terombang-ambing dalam bumi sampai hari kiamat. Dia lagi sombong, tiba-tiba Allah tenggelamkan dalam bumi tersebut. Inilah para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang menunjukkan akan buruknya kesombongan. Dan kesombongan merupakan perkara yang sangat tercela, yang orang sombong tidak akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk dalam surga adalah orang-orang yang tawadhu, yang merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan hamba-hamba Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam tawadhu. Kita melihat Nabi sebagai sosok seorang pemimpin, seorang mufti, seorang kepala rumah tangga, ya, seorang ayah. Artinya Nabi memiliki kesibukan yang banyak. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tawadhu kepada umatnya, kepada istri-istrinya, kepada para sahabatnya, kepada anak yatim, kepada janda, kepada para wanita. Terlalu banyak dalil menunjukkan akan tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istri beliau. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak awal pernikahan dengan Sofiyah, maka tatkala Sofiyah akan naik di atas ontanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menegakkan lututnya agar pahanya diinjak oleh Sofiyah. Dan ini dilihat oleh para sahabat. Sofiyah pun menjadikan paha Nabi sebagai pijakan untuk naik di atas onta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu kepada istrinya. Karena ada orang ya ikhwan, dia tawadhu sama orang lain, tapi sama istrinya enggak tawadhu. Iya. Sama istrinya angkuh, sok. Istrinya direndah-rendahkan terus, dihina terus. Ada orang seperti ini. Ada atau tidak? Ada. Itu yang bilang ada banyak. Rasulullah SAW sama istrinya tawadhu. Oleh karena Rasulullah SAW fi mihnati ahlihi. Rasulullah SAW membantu pekerjaan istrinya, membantu pekerjaan perempuan di rumah. Mihnati ahli berarti pekerjaan istrinya. Rasulullah SAW membantu pekerjaan istrinya. Entah apa yang dilakukan Aisyah, mungkin cuci pakaian, mungkin apa. Tapi Rasulullah SAW membantu pekerjaan istrinya. Ini susah ya bapak-bapak tawadhu seperti ini ya. Kemudian Nabi SAW menjahit bajunya yang rusak. Rasulullah SAW perbaiki sendalnya. Rasulullah SAW memerah kambingnya untuk ambil susu. Ini dilakukan oleh seorang kepala negara seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak kecil. Bagaimana Rasulullah SAW kalau melewati anak-anak kecil maka beliau memberi salam kepada anak-anak. Tidak menyatakan mereka saya orang tua harus disalami dulu. Tidak, memang benar anak kecil menyalami orang tua, tapi Nabi karena tawadhunya dia mulai memberi salam kepada anak-anak tersebut. Kemudian Nabi SAW sering membonceng anak-anak. Bahkan sebagian ulama hadis ada yang menulis nama-nama para sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi SAW. Sekitar 30 orang pernah dibonceng oleh Nabi SAW. Seperti Mu'adz bin Jabal, Fadl bin Abbas, kemudian Usama bin Zaid, Al-Hasan Hussein, Abdullah bin Ja'far. Ya. Dibonceng oleh Nabi SAW dengan penuh tawadhunya anak-anak. Ini menunjukkan tawadhunya Nabi dan sering dibonceng bukan di atas kuda, di atas himar, ya, di atas himar tunggangan yang paling sederhana di zaman itu. Dijadikan tunggangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ngajak anak-anak. Tidak merasa sok sibuk, tidak merasa sok tinggi. Karena ada orang yang kalau bergaul dengan anak-anak seakan-akan merendahkan derajatnya. Dia tidak mau main sama anak-anak. Tidak mau nyalami anak-anak. Kenapa dia merasa rendah kalau bergaul dengan anak-anak? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. Belum lagi tawadhu Nabi terhadap para sahabat. Bahkan disebutkan dalam hadis bagaimana Nabi SAW tawadhu terhadap seorang wanita yang fi akliha syai'.
pikirannya agak terganggu. Saya bacakan hadisnya dalam Sahih Muslim, annahu ja'at ilaihi imra'atun kana fi aqliha syai'. Ada seorang wanita datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal wanita itu otaknya agak terganggu. Rasulullah SAW tidak jadikan wanita tersebut bahan hinaan. Rasulullah SAW datangi wanita tersebut. Wanita itu berkata, "Ya Rasulullah, inna li ilaika hajah." Saya punya keperluan dengan engkau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya umma fulan, unzuri ayyasikaki syi'ti hatta aqdiya laka hajataki." Kata Nabi SAW, "Wahai ummu fulan," wanita tadi dipanggil oleh Nabi, "ke jalan mana yang kau kehendaki di kota Madinah ini? Lorong mana yang kau kehendaki? Jalan mana yang kau kehendaki? Aku akan mengantarmu sampai kau selesaikan hajatmu." Fa khala ma'aha fi ba'dhi turuq hatta faragat min hajatiha. Maka Nabi SAW dibawa oleh wanita tersebut, kemudian Rasulullah SAW berbincang-bincang dengan wanita ini, padahal otaknya apa lagi? Enggak beres. Tapi Rasulullah melayani wanita ini. Ini adalah puncak dari tawadhu. Rasulullah ajak berbicara dengan dia, ya. Sampai dia selesai, sudah puas, baru kemudian berpisah. Contohnya lagi dalam hadis disebutkan, ada seorang jariyah, budak wanita dari budak-budak yang ada di kota Madinah, ta'khudhu bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu sya'at. Maka dia pun bawa lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budak wanita membawa lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada keperluan. Nabi biarkan dia dibawa oleh budak wanita tersebut. Ini merupakan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam hadis disebutkan bahwasanya ada seorang wanita tuqimmul masjid, seorang wanita imra'atun sauda, seorang wanita yang hitam, dan dia membersihkan masjid. Jadi suka membersihkan masjid. Tatkala wanita ini meninggal, para sahabat tidak mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memperhatikan kondisi umatnya. Dia kehilangan tatkala melihat tidak ada wanita yang biasa apa? Membersihkan masjid. Maka Nabi bertanya, "Mana wanita tersebut?" Ingat, wanita hitam kerjaannya cuma membersihkan apa? Masjid. Para sahabat menganggap ini wanita, ya orang kecil, tidak perlu diberitahu kepada Nabi SAW. Nabi orang sibuk, ya. Ini orang biasa, artinya tidak perlu dikabarkan kepada Nabi, tidak jadi masalah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Halla adzantumuni?" Kenapa kalian tidak kabarkan kepadaku kalau dia meninggal dunia? Maka Rasulullah SAW pun pergi ke kuburan wanita tersebut. Kemudian Rasulullah SAW solatkan solat jenazah wanita hitam tersebut. Ini tawadhu'nya Nabi SAW, sehingga wanita yang hitam seperti itu diperhatikan oleh Nabi SAW sampai Nabi datang ke kuburannya untuk menyolatkan wanita tersebut. Dalam satu hadis juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi SAW, fa asabathu ra'dah, maka dia pun gemetar takut lihat Nabi SAW. Nabi punya karismatik. Maka Nabi mengatakan, "Hawwin 'alaika, lastu bimalik." Kata Nabi, tenang, santai, saya bukan raja. Innama ana ibnu imra'atin min Quraisyin ta'kulul qadid. Nabi menangkani kali mengatakan, "Wahai si fulan, tenang engkau. Saya ini hanyalah seorang anak wanita dari Quraisy yang juga makan al-qadid." Al-qadid adalah daging yang diberi garam dan dikeringkan. Artinya itu makanan orang-orang biasa. Saya bukan raja yang makan makanan yang hebat, enggak. Saya seorang anak dari seorang putri dari Quraisy yang biasa makan seperti makanan kalian. Maka tenanglah orang tersebut. Bukan malah, "Kamu tahu enggak siapa saya?" Inilah contoh-contoh dari tawadhu Nabi SAW. Tentunya sangat banyak, ya, hadis-hadis yang menjelaskan tentang tawadhu'nya Nabi SAW. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu akan pentingnya tawadhu. Tawadhu merupakan sebab diangkatnya derajat seseorang. Namun ingat, kata Nabi SAW, "Ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'ahu." Tidaklah seorang tawadhu karena Allah. Bukan tawadhu karena ingin dipuji, orang itu tawadhu. Jadi tawadhu riya enggak boleh. Karena ada orang riya dengan tawadhu bisa, ya. Supaya dibilang tawadhu sama orang, enggak, tapi dia tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan angkat derajatnya. Dari sini kita tahu juga akan buruknya sifat sombong. Apa sifat sombong? Kenapa seorang bisa sombong? Sifat sombong muncul karena ada ujub. Ujub ini merupakan awal dari kesombongan. Apa itu ujub? Ya, ujub adalah merasa punya peran
dalam suatu keberhasilan, itu namanya ujub. Oleh karena Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam Majmu' Fatawa, barang siapa yang mentahqiq mewujudkan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dia akan selamat dari riya dan ujub. Firman Allah, iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau lah kami beribadah, berarti dia selamat dari riya. Dia ibadah dia bukan karena orang. Dia berdakwah, dia haji, dia umrah bukan karena ingin dipuji, bukan karena diagungkan, bukan karena ingin dihormati, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia selamat dari riya. Wa iyyaka nasta'in, dan dia dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan, artinya dia meyakini segala keberhasilan dia semata-mata karena pertolongan Allah, karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang merasa berhasil karena kecerdasan dia, maka dia terkena penyakit ujub. Sebagaimana Qarun yang merasa berhasil karena kepintaran dia, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, aku ini kaya karena ilmuku. Ini ujubnya Qarun. Sebagian orang mengatakan, oh saya berhasil karena pengalaman saya. Oh enggak. Pengalaman dan kecerdasan tidak membuat orang kaya. Tidak ada kaidah dalam dunia ini bahwasanya pengalaman dan kecerdasan berbanding lurus dengan kekayaan. Artinya orang semakin banyak pengalaman semakin kaya, orang semakin pintar semakin kaya. Itu enggak benar. Betapa banyak orang pintar yang miskin. Banyak tidak? Banyak atau tidak? Banyak. Ustaz-ustaz saja yang miskin banyak. Artinya tidak ada kelaziman pintar itu harus kaya, enggak ada. Ada orang bodoh tahu-tahu jualan bebek laris kaya raya. Punya ilmu cuma masak bebek, enggak punya ilmu yang lain. Suruh hitung-hitung matematika enggak bisa. Apalagi tanya ilmu fisika, malah ngerti. Enggak pintar, tapi Allah berikan berkah, dia jualan bebek jadi orang kaya raya. Terus Anda merasa kaya gara-gara otak Anda, gara-gara pengalaman Anda, enggak benar itu. Yang membuat Anda pintar juga Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat Anda terjebak dalam berbagai macam pengalaman juga Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang merasa dia punya peran dalam keberhasilan pekerjaan dia, maka dia telah terkena ujub. Tatkala dia sudah terkena ujub, maka dia terjerumus dalam kesombongan. Dia merasa tinggi, dia merasa hebat. Kenapa? Dia sudah merasa punya peran. Ini menimpa siapa saja, baik pedagang maupun dai. Baik pedagang maupun apa? Maupun dai. Seperti dia merasa sayalah yang telah berjasa misalnya. Kalau bukan karena saya maka tidak bisa berkembang. Ini kalimat-kalimat ujub seperti ini. Oh, saya tidak ujub, cuma memberitahu. Bukannya saya sombong. Ini sombong terus apa? Kadang-kadang terucap seperti itu. Seorang menjaga lisan dia. Mungkin dia tidak ujub benar, tapi jaga lisan. Ini ucapan-ucapan apa? Ujub. Jangan sampai terucap dari seorang ustaz. Dan yang menyebabkan sombong banyak. Di antara yang menyebabkan sombong adalah misalnya kekayaan. Jangan kekayaan, pakaian. Pakaian bisa bikin orang sombong, iya. Oleh karenanya tadi hadis telah kita sebutkan, bainama rajulun yamshi fi man kana qablakum alaihi burdani yatabakhtaru fihima. Tatkala ada seorang memakai dua pakaian yang indah kemudian dia sombong dengan pakaiannya, tiba-tiba Allah tenggelamkan dia dalam bumi. Pakaian bisa bikin sombong. Iya atau tidak? Bisa. Pakaiannya tampil beda, mahal, mereknya kelihatan, ini bisa bikin sombong. Kalau zaman dulu sombong itu dengan apa namanya? Dengan pakaian dan sendal. Oleh karena dalam hadis tadi tatkala Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga seorang dalam hatinya ada sedikit kesombongan. Kemudian seorang berkata, ya Rasulullah, rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ya Rasulullah, seorang suka kalau bajunya indah dan sendalnya indah. Apakah ini termasuk kesombongan? Kata Rasulullah SAW, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah dan Allah suka dengan keindahan. Keindahan tidak mesti kesombongan. Keindahan tidak mesti apa? Kesombongan. Tapi bisa mengantarkan kepada kesombongan kalau orang tidak menjaga hatinya. Oleh karenanya dahulu kalau yang bisa mengantarkan kesombongan adalah baju dan juga apa? Sendal. Atau mungkin tunggangan. Kalau sekarang banyak perkara yang bisa bikin sombong. Banyak. HP bisa bikin sombong atau tidak? Semuanya jelek, punya saya lebih bagus. iPhone 5, jelek semua. Bisa bikin sombong enggak? Bisa. Ustaz nanti sombong saat pakai iPhone 5. Ini bisa dikasih orang gimana? Dan saya butuh. Jangankan HP. Saya punya laptop yang mahal. Laptop dikasih orang dan saya butuh. Kalau mahal memang butuh enggak jadi masalah.
Kalau suatu perkara benda yang mahal kita butuh nggak jadi masalah. Tapi kalau kita tidak butuh kemudian untuk sombong-sombongan, maka ini berbahaya. Dan banyak perkara yang bisa bikin orang sombong. HP bisa bikin sombong. Apalagi mobil jelas bisa bikin sombong. Coba orang naik mobil 2 miliar, rasanya lain dalam mobil. Sebelum naik mobil dia biasa-biasa saja. Begitu buka pintu, lain rasanya. Lain, jelas lain. Orang kalau naik motor dia harus tawadhu. Apalagi motor lama, motor butut ya. Dia terpaksa tawadhu. Kalau dia sombong terlalu. Tapi benda-benda mahal itu bisa buat apa? Sombong. Ini apa namanya? Seorang yang memiliki benda-benda mahal memang dia butuh, dia harus benar-benar menjaga hatinya, jangan sampai terjerumus dalam apa? Kesombongan. Karena secara otomatis akan mewariskan kesombongan dalam dirinya. Namun kita tidak tuduh orang yang punya barang-barang mahal sombong. Itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang kita, hati-hati. Saya pernah ditanya oleh seorang ustaz, saya sedekah ustaz. Tapi saya ingin beli tas harganya 600 juta, boleh atau tidak? Itu tas apa itu 600 juta itu? Bisa nyimpan apa? Bisa nyimpan rumah 600 juta itu. Buat apa tas begitu? Kemudian pakai tas begitu, ada mereknya. Ini bisa mengantarkan apa? Kesombongan. Dia buat apa? Dia pakai tas 600 juta, pasti dia kabarkan kepada orang lain. Masa dia diam-diam saja? Kalau dia beli tas 600 juta, dia diam-diam saja. Orang kira tas 20 ribu. Maka dia harus kabarkan, itu tidak? Ini tas ini 600 juta. Ini buat apa dia kabarkan kalau bukan untuk pamer? Kita khawatirkan terjerumus dalam apa? Kesombongan. Oleh karenanya harta yang mewah, mobil yang mewah, kemudian HP yang mewah, ini semua bisa mengantarkan kepada kesombongan. Apalagi orang sekarang ya. Terkadang pakai pena yang harganya jutaan, puluhan juta. Ada pena harganya puluhan juta, coba ikhwan. Padahal dia enggak jarang untuk nulis. Buat tanda tangan aja mungkin, tanda tangan cek. Dia enggak jarang nulis. Tapi mejeng di sini. Orang tahu, itu pena mahal. Ada orang dia jalan tapi dia bawa kuncinya. Kuncinya kelihatan, kunci Mercedes ya. Dia pamer dengan apa? Kunci dia tersebut. Enggak usah pamer yang lain-lain. Bajunya boleh biasa tapi kuncinya jangan tanya. Kunci mobil mewah. Ini semua hal-hal yang bisa mengantarkan pada kesombongan. Namun saya ingat, barang siapa yang memang butuh dengan benda yang mahal, namun karena kebutuhan, maka tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah kalau memang dia bisa menjaga hatinya. Ini di antara hal yang bisa mengantarkan pada kesombongan. Di antara hal yang bisa mengantarkan kesombongan adalah ilmu. Ilmu ini sangat rawan mengantarkan kepada kesombongan. Ilmu seharusnya menjadikan orang semakin rendah diri. Sebagaimana pepatah orang Indonesia, padi semakin apa? Berisi semakin apa? Merunduk. Ini pepatah yang kita sudah tahu bersama. Tapi kenyataan yang kita dapat di lapangan, ya, kita juga merasakan sendiri. Orang yang semakin punya ilmu semakin merasa tinggi. Bahaya sekali. Bahaya. Semakin merasa angkuh. Kalau dulu dia jadi murid, dia tidak sombong. Kenapa enggak ada pengikutnya? Tapi tatkala dia mulai diikuti oleh banyak orang, mulai disenangi banyak orang, dia mulai merasa dirinya, oh, saya ternyata banyak pengikutnya. Mulai dia ada kesombongan. Mulai dia berani memutuskan keputusan-keputusan misalnya. Ini penyakit yang menimpa siapa saja dari kalangan orang berilmu. Sehingga tatkala orang-orang ini, yang ini sombong, yang ini sombong, yang ini sombong, rawan untuk bertengkar terus. Masing-masing punya ego sendiri. Oleh karenanya ingat tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tatkala mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah ini jalanku, aku menyuruh kepada Allah. Seorang berdakwah kepada Allah, bukan kepada dirinya. Bukan agar orang-orang mengikuti dia, tidak. Siapapun mengikuti jalan Allah, lewat dia atau lewat yang lainnya atau lewat siapa saja, maka dia hargai. Maka dia hargai, ya. Yang jadi masalah terkadang yang sombong ini adalah dai tingkatan kecamatan. Sampai saya ditanya, Ustaz, saya ini menuntut ilmu, kok saya merasa saya sombong, Ustaz? Saya jawab waktu itu, saya bilang, ente itu tidak pantas untuk sombong. Apa yang mau ente sombongkan? Ilmu ente seberapa mau sombong?
Baru punya ilmu, belum bisa bahasa Arab, belum bisa ini, belum bisa anu, sudah sombong. Bagaimana kalau bisa bahasa Arab dan yang lainnya? Ente tidak malu kalau pergi ke Madinah? Anak 7 tahun hafal Quran 30 juz. Kita ini malu lihat anak kecil seperti ini. Bahkan di Madinah ente dapati anak umur 3 tahun bisa bahasa Arab. Apa ente enggak malu? Terus apa yang mau ente sombongkan? Apa ilmu apa yang ente sombongkan? Namun demikianlah ikhwan, ya, ilmu itu benar-benar mudah menjadikan orang apa? Angkuh. Oleh karenanya hati-hati, antum sekarang ya mungkin belajar suatu saat antum akan menjadi imam kabir di masjid shogir. Ya. Suatu saat ente jadi imam. Suatu saat ente didengarkan oleh banyak orang, maka situlah ente akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul ada orang yang mungkin lebih hebat dari ente, hasad atau tidak itu Allah yang Maha tahu. Oleh karenanya seorang sejak dini melatih dirinya untuk tawadhu, tidak sombong dan tidak angkuh. Jangan merasa sok sibuk, jangan merasa sok tinggi. Latih untuk tawadhu, datangi orang miskin, salami dia, jabat tangannya. Tidak ada salahnya antum menyalami orang lebih rendah daripada antum. Tidak ada salahnya antum menemani seorang yang mungkin butuh curhat kepada antum. Kalau memang antum tidak sibuk, maka temani dia. Bisa jadi ini merupakan sebab masuk surga antum tidak tahu. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita sifat tawadhu dan menjauhkan dari kita sifat kibar, sifat sombong dan sifat angkuh. Demikian juga sifat ujub, riya dan yang lainnya.